Pernah nggak lo kepikiran kenapa selembar kertas tipis yang gampang banget robek itu bisa punya nilai yang bahkan bisa bikin orang kaya mendadak atau sebaliknya bikin orang miskin kalau hilang? Kenapa sih kertas yang kelihatannya biasa aja bisa jadi sesuatu yang lo jaga ketat, taruh di dompet, bahkan disimpan di brankas? Nah, sebelum kita ngomongin itu lebih dalam, gua mau bilang makasih banget buat lo semua yang udah setia nemenin channel ini, channel Uang Bicara. Gua bersyukur banget karena masih ada lo yang terus dengerin cerita-cerita sejarah kayak gini. Semoga lo yang lagi nonton atau dengerin sekarang selalu diberkahi rezeki yang halal, dijauhkan dari kesulitan, dan dipermudah semua urusan lo. Amin. Sekarang balik lagi ke pertanyaan tadi. Dari mana sih asal-usul uang kertas? Kapan pertama kali manusia kepikiran buat bikin kertas jadi alat tukar? Jawabannya ternyata panjang, tapi seru banget kalau lo ikutin. Jadi ceritanya dimulai ribuan tahun lalu di negeri Tiongkok pas zaman dinasti Tang sekitar abad ke-7 Masehi. Waktu itu perdagangan udah rame banget. Orang-orang jual beli dengan berbagai macam barang, dari sutra, rempah logam mulia, sampai hasil bumi kayak beras atau gandum. Tapi ada masalah besar. Bayangin deh kalau lu pedagang kaya raya yang bawa barang dagangan bernilai tinggi, lu pasti butuh alat tukar yang setara. Emas dan perak memang udah dipakai, tapi masalahnya emas dan perak itu berat, susah dibawa, dan berisiko tinggi dirampok di jalan. Disitulah muncul ide cerdas. Orang-orang di Tiongkok mulai pakai tanda bukti berupa kwitansi dari para penukar uang. Jadi ceritanya gini, kalau lu bawa emas atau perak dalam jumlah gede, lu bisa titipin ke penukar uang. Sebagai gantinya, lu dikasih selembar kertas yang nyatain berapa banyak logam berharga yang udah lu simpen. Kertas itu bisa lu pakai buat belanja karena semua orang tahu kalau kertas itu bisa ditukar lagi dengan emas atau perak. Konsep inilah yang akhirnya berkembang jadi uang kertas. Awalnya memang cuma kayak nota, tapi lama-lama orang percaya sama kertas itu karena ada jaminan dari pemerintah dan pedagang besar. Pada masa dinasti Tang sekitar abad ke-7, bentuk awal uang kertas ini disebut dengan jiaozi. Kata jiaozi ini nih sebenarnya awalnya bukan kayak uang cetakan resmi dari pemerintah, tapi lebih mirip surat hutang atau nota yang dikeluarin oleh pedagang dan perantara. Mereka bikin sistem ini biar transaksi lebih gampang. Bayangin lo jalan ratusan kilometer buat berdagang, pasti lebih aman bawa selembar kertas daripada bawa sekilo emas kan. Makanya sistem ini jadi populer banget. Pedagang asing dari Asia Tengah sampai Arab yang datang ke Tiongkok juga kaget lihat cara ini, karena di wilayah mereka waktu itu masih mengandalkan koin logam sebagai alat tukar. Tapi lu tahu kan, kalau sesuatu udah terbukti efektif, biasanya pemerintah bakal turun tangan. Nah, hal itu juga terjadi di Tiongkok. Dinasti Song yang muncul setelah Tang mulai resmi mencetak uang kertas sekitar abad 11 Masehi. Jadi uang kertas ini berubah dari sekadar bukti simpanan jadi mata uang resmi negara. Pemerintah bikin aturan ketat, ngontrol cetakan, dan ngasih cap tanda resmi biar nggak bisa dipalsuin sembarangan. Desainnya pun rumit, ada cap merah, ada pola khusus, bahkan ada teks peringatan keras kalau ada yang berani bikin uang palsu. Hukuman untuk pemalsu waktu itu bisa dibilang ekstrem, mulai dari kerja paksa sampai hukuman mati, karena pemerintah ngerti banget kalau sistem ini bisa rusak kalau ada orang main curang. Lo kebayangkan gimana revolusionernya perubahan ini? Dunia dagang jadi lebih praktis. Lo nggak perlu lagi mikirin gimana caranya bawa logam berat ke mana-mana. Cukup bawa selembar kertas yang nilainya diakui semua orang, transaksi jalan lebih gampang, apalagi Tiongkok waktu itu punya jaringan perdagangan luas lewat jalur sutra, jadi uang kertas ini jadi terkenal juga di luar negeri. Pedagang dari Persia, India, sampai Arab pulang dengan cerita aneh, katanya di Tiongkok ada uang dari kertas yang nilainya bisa lebih besar dari emas. Banyak orang nggak percaya sampai akhirnya mereka lihat langsung. Tapi tentu aja segala inovasi
pasti punya tantangan. Salah satunya inflasi, karena pemerintah waktu itu tergoda buat mencetak uang kertas lebih banyak dari cadangan logam mulia yang mereka punya, nilainya jadi turun. Ini salah satu pelajaran penting yang bikin sejarah uang kertas penuh pasang surut. Lo bisa bayangin gimana hebohnya perubahan yang dibawa uang kertas waktu itu. Dinasti Song jadi pionir, mereka bikin sistem cetak uang dengan aturan yang ketat banget. Pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai tempat berlakunya uang kertas. Jadi misalnya lu punya uang kertas dari satu provinsi, belum tentu bisa langsung dipakai di provinsi lain. Kenapa begitu? Karena pemerintah waktu itu masih coba-coba ngetes sistem ini. Mereka takut kalau dilepas bebas malah bikin kekacauan. Jadi kebijakan awalnya emang masih terbatas, tapi perlahan-lahan orang mulai terbiasa dan kepercayaan publik makin besar. Salah satu hal menarik adalah bagaimana orang asing akhirnya nulis tentang fenomena ini. Lo pasti pernah dengar nama Marco Polo, seorang penjelajah asal Venesia yang terkenal dengan kisah perjalanannya ke Tiongkok pada abad ke-13 Masehi. Dalam catatan perjalanannya, Marco Polo kaget banget lihat orang-orang di sana pakai kertas sebagai uang resmi. Buat orang Eropa waktu itu, konsep uang kertas kedengerannya absurd. Mereka terbiasa dengan emas, perak, dan tembaga. Jadi waktu Marco Polo pulang dan cerita kalau Kaisar Mongol yang berkuasa di Tiongkok, yaitu Kublai Khan, bisa bikin orang percaya sama kertas sebagai alat tukar, banyak orang Eropa yang nganggep dia ngibul. Tapi nyatanya catatan Marco Polo benar-benar ngebuktiin kalau Tiongkok udah jauh lebih maju soal sistem keuangan. Lo bayangin ya, Marco Polo nulis kalau Kublai Khan punya kekuasaan gede banget sampai bisa bikin semua orang nurut pakai uang kertas yang dicetak dari kulit kayu pohon murbei. Itu kertasnya nggak sembarangan karena mereka punya teknik khusus biar tahan lama dan nggak gampang rusak. Kaisar juga ngecap tiap lembar kertas dengan segel kerajaan yang bikin orang percaya kalau itu asli. Kalau ada yang berani bikin palsu, hukumannya langsung tegas dan keras. Jadi sistem keuangan ini terjaga meskipun tetap ada masalah kayak inflasi yang gue sebut tadi. Nah, gue mau ajak lo mikir sebentar, kenapa uang kertas bisa diterima orang padahal nilainya cuma berdasarkan kepercayaan, bukan logam berharga? Jawabannya ada di konsep kepercayaan sosial. Orang percaya sama pemerintah, orang percaya sama aturan, akhirnya semua ikut sistem itu. Dan kepercayaan inilah yang bikin uang kertas bisa bertahan sampai sekarang. Lo lihat sendiri kan, zaman sekarang lo bisa bawa selembar kertas bernilai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Dan semua orang mau nerima itu karena mereka yakin nilainya dijamin negara. Jadi intinya bukan di kertasnya tapi di kepercayaan kolektif. Balik lagi ke sejarah, seiring berkembangnya penggunaan uang kertas, Dinasti Song juga menghadapi banyak tantangannya. Salah satunya perang. Lu pasti tahu kalau perang itu butuh biaya gede banget. Pemerintah butuh cara cepat biar bisa terus ngasih gaji tentara, beli perlengkapan, dan jaga kestabilan negara. Salah satu solusi yang mereka ambil adalah mencetak lebih banyak uang kertas. Tapi masalahnya, cetak uang nggak sebanding sama cadangan emas dan perak yang mereka punya. Akhirnya terjadilah inflasi parah. Nilai uang turun drastis, harga barang naik gila-gilaan, rakyat jadi susah. Dari situ kelihatan banget kalau uang kertas punya sisi positif, tapi juga berbahaya kalau nggak dikelola dengan bijak. Lalu ketika dinasti Song melemah, kekuasaan Tiongkok beralih ke dinasti Yuan di bawah Mongol dipimpin oleh Kublai Khan. Nah, di bawah pemerintahan Yuan, uang kertas malah jadi semakin penting. Kaisar Mongol ngelihat sistem ini praktis banget, apalagi wilayah kekuasaannya luas, mencakup Tiongkok, Mongolia, dan bagian besar Asia. Dengan uang kertas, transaksi antar wilayah bisa lebih gampang. Kublai Khan bahkan bikin aturan ketat bahwa semua transaksi resmi harus pakai uang kertas. Jadi nggak ada pilihan lain buat rakyat selain ikut sistem itu. Marco Polo nyeritain detailnya dengan jelas.
Dia bilang kaisar seakan punya kekuatan dewa, bisa bikin daun jadi emas. Maksudnya adalah kertas murbei yang dicetak kaisar bisa punya nilai setara emas murni karena semua orang diwajibkan buat nerima itu. Jadi walaupun orang awalnya mungkin ragu, lama-lama karena aturan ditegakkan keras, mereka pun nurut. Dari situlah uang kertas makin mengakar kuat dalam sistem ekonomi Tiongkok. Tapi tetap aja, masalah klasik kayak inflasi nggak bisa dihindarin. Setiap kali pemerintah butuh dana lebih buat perang atau pembangunan, mereka tergoda buat cetak uang lebih banyak. Akhirnya nilainya turun lagi. Hal ini terus berulang dan jadi salah satu pelajaran berharga buat dunia bahwa uang kertas butuh pengawasan ketat biar nilainya stabil. Yang menarik, ide uang kertas dari Tiongkok ini akhirnya nyebar ke dunia luar. Meski awalnya Eropa nggak percaya, cerita Marco Polo pelan-pelan bikin orang Eropa kepo. Butuh waktu ratusan tahun sebelum mereka mulai coba pakai sistem serupa. Eropa baru benar-benar kenal uang kertas pada abad ke-17, jauh setelah Tiongkok memulainya. Itu nunjukin betapa majunya peradaban Tiongkok waktu itu, bukan cuma dalam hal perdagangan, tapi juga teknologi kertas, percetakan, dan administrasi negara. Kalau lo lihat lebih jauh, perjalanan uang kertas itu kayak cermin dari perjalanan peradaban manusia. Dari awalnya cuma sekedar nota simpanan emas, terus jadi mata uang resmi di Tiongkok, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Semua itu nunjukin gimana manusia belajar menciptakan sistem yang bikin hidup lebih gampang. Tapi juga nunjukin betapa bahayanya kalau sistem ini nggak dijaga dengan hati-hati. Sejarah Tiongkok udah ngasih banyak contoh, ketika pemerintah terlalu banyak cetak uang, nilai kertas langsung anjlok. Rakyat yang tadinya percaya bisa jadi kehilangan kepercayaan, dan kalau kepercayaan runtuh, sistem uang juga runtuh. Eropa belajar pelan-pelan dari pengalaman Tiongkok. Meski mereka sempat ragu dan bahkan menertawakan ide uang kertas, akhirnya mereka ikut mencoba. Pada abad ke-17, Bank of England berdiri dan mulai menerbitkan uang kertas sebagai bukti simpanan emas. Sistem ini jadi pondasi yang dipakai banyak negara sampai sekarang. Jadi sebenarnya kalau lu pegang uang kertas hari ini, itu warisan panjang dari eksperimen yang pertama kali dicoba di Tiongkok ribuan tahun lalu. Lu mungkin pernah mikir, kenapa sih orang bisa percaya sama selembar kertas? Jawabannya adalah karena ada otoritas yang menjamin. Dulu, otoritas itu adalah kaisar, dengan cap kerajaan dan hukum keras yang melindunginya. Sekarang, otoritas itu adalah bank sentral tiap negara. Kalau lu pegang uang 100.000 rupiah, lu percaya bisa dipakai buat beli barang karena Bank Indonesia menjamin nilainya. Sama aja kayak dulu orang percaya dengan uang dinasti Song atau dinasti Yuan karena ada cap kaisar. Jadi inti ceritanya selalu soal kepercayaan. Yang menarik, seiring perkembangan zaman, uang kertas terus berevolusi. Kalau pada awalnya dibuat dari serat kulit kayu murbei dengan cetakan sederhana, sekarang uang kertas punya teknologi keamanan canggih. Ada benang pengaman, tinta khusus hologram, sampai desain rumit yang susah banget dipalsuin. Semua itu dilakukan karena pelajaran dari masa lalu ketika pemalsuan bisa bikin kacau sistem ekonomi. Sejarah ngajarin kalau uang kertas itu rentan, makanya butuh inovasi terus-menerus biar tetap aman. Selain itu, ada juga pelajaran lain yang gak kalah penting. Uang kertas ngasih gambaran betapa fleksibelnya sistem ekonomi. Manusia bisa berpindah dari barter ke logam mulia, lalu ke kertas, dan sekarang bahkan ke bentuk digital. Tapi setiap kali berubah, ada satu hal yang gak pernah hilang, yaitu rasa percaya. Tanpa percaya, nggak ada yang mau nerima uang kertas, dan tanpa kepercayaan, nggak ada yang mau pakai dompet digital atau mata uang kripto hari ini. Jadi, benang merahnya jelas, uang apapun bentuknya selalu lahir dari kepercayaan bersama.
Kalau lu denger cerita kayak gini, mungkin lu jadi lebih paham kenapa sejarah uang kertas di Tiongkok sering dianggap sebagai salah satu inovasi terbesar dalam sejarah manusia. Bukan cuma karena praktis, tapi karena ide ini bisa bikin perdagangan global berubah total. Pedagang yang tadinya harus mikirin cara bawa emas bisa tenang dengan selembar kertas. Transaksi yang tadinya ribet jadi lebih lancar. Jalur sutra yang menghubungkan Asia dengan Eropa makin ramai, dan ekonomi dunia bergerak lebih cepat. Semua itu berawal dari keberanian satu peradaban buat nyobain sesuatu yang baru. Hari ini kita tinggal di dunia yang uang kertasnya sudah biasa banget, sampai kadang kita lupa kalau ini adalah hasil perjalanan panjang. Kita pegang uang buat belanja harian tanpa mikir panjang, padahal setiap lembar punya cerita ribuan tahun di belakangnya. Dan dari cerita itu, ada pelajaran penting buat kita semua. Kalau mau hidup tenang, jangan cuma andalin uang. Karena uang, baik kertas, logam, atau digital, bisa naik turun nilainya. Yang lebih penting adalah gimana lo bisa jaga kepercayaan, baik dalam bisnis, dalam hubungan, maupun dalam hidup sehari-hari. Karena sama kayak uang kertas, hidup kita juga berdiri di atas dasar kepercayaan. Gue bersyukur banget lo masih setia dengerin cerita ini di channel Uang Bicara. Dari awal gue udah bilang makasih, tapi gue gak akan bosen ngulang lagi terima kasih banyak karena lo masih bareng-bareng belajar sejarah bareng gue. Gue doain semoga rezeki lo selalu cukup, hati lo tenang, dan langkah lo dilancarin dalam setiap urusan. Semoga cerita tentang perjalanan uang kertas dari Tiongkok sampai jadi bagian penting dunia bisa bikin lo lebih menghargai sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi punya dampak besar banget. Jadi lain kali kalau lo pegang selembar uang, jangan cuma lihat angkanya, tapi ingat juga kalau itu adalah warisan sejarah panjang manusia yang penuh pelajaran berharga.